Baik, berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan soal UKK paket 3 secara virtual. Pertama-tama kalian buat folder seperti ini. Kemudian di dalam folder ini kalian buat lagi folder-folder seperti ini. Nanti fungsinya adalah untuk kita isikan file-file instalasi perangkat virtual. Jadi di sini ada untuk switch, ada server, ada router, kemudian ada untuk client hotspot, client VLAN 10, client VLAN 20, dan client VLAN 30. Nah, untuk server ini sudah tersedia. Silakan kalian kopikan dari D, kemudian UKK 2022 komplit. Nah, di sini ada file server. Silakan di copy isinya dan klik saja Ctrl A, kemudian kalian copy, pindahkan ke folder yang sudah kalian buat nih, pada folder server. Begitu juga dengan klien-klien yang sudah kalian buat ini. Silakan kalian copy isinya dari direktori klien, kemudian pastikan di direktori ini. Jadi isi direktori hotspot VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 itu sama. Kemudian router, untuk direktori router kita biarkan kosong karena kita akan melakukan proses penginstalan dari awal khusus untuk router dan switch. Seperti ini. Baik, kita langsung saja akan jalankan aplikasi VMware. Selanjutnya kita buat perangkat virtual untuk router. Klik create ini virtual, next. Pastikan yang ada di sini, yang terbaca di sini adalah MikroTik ISO. Jika belum, kalian silakan klik browse, kemudian arahkan untuk pilih file ISO. Selanjutnya klik next, kemudian di sini kita pilih order, versinya juga order, next. Nah, di sini kita ganti nama virtualnya jadi router. Lalu lokasinya arahkan pada direktori yang sudah dibuat sebelumnya. Itu di D, kemudian UKK Indra di router. Kemudian next. Nah, di sini buat 1 giga. Kemudian next. Di sini tambahkan network adapter. Klik customize hardware. Kemudian pilih network adapter. Add network adapter. Finish. Add network adapter finish. Nah, sampai terdapat 5 network adapter. Kemudian diatur setiap network adapter ini jenis koneksinya silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk router, untuk perangkat router, untuk network adapter 1 atur sebagai bridge karena dia akan terkoneksi keluar. Jadi dia akan terkoneksi keluar untuk mengakses internet melalui perangkat WiFi. Kemudian untuk network adapter 2, kita buat LAN segmennya karena network adapter 2 akan terhubung ke switch port 1. Terang, kemudian untuk network adapter 3 pilih server, kemudian network adapter 4 kalian pilih hotspot, dan 5 biarkan NAT. Kita jalankan dulu routernya, silakan dijalankan. Kemudian lakukan proses penginstalan, pilih semua fitur yang ada dengan tekan tombol A di keyboard. Kemudian lakukan penginstalan dengan menekan tombol I. Di sini pilih N, kemudian pilih Y, oke, proses penginstalan untuk router selesai. Silakan tekan enter untuk lakukan reboot.
Selanjutnya kita buat perangkat virtual untuk switch. File, new, next. Langkahnya sama dengan membuat router tadi. Next, sini order, lalu rubah namanya di sini menjadi switch. Kemudian arahkan file installernya nanti tersimpan di D pada directory yang sudah disiapkan tadi. Oke. Next. Pilih 1 GB, isikan 1 GB, kemudian next. Lalu di customize header, atur, tambahkan juga network adapter sejumlah 5, sebanyak 5. Kemudian untuk di sisi switch kita atur koneksi jaringannya, itu seperti berikut. Untuk router 1, untuk network adapter 1, pilih terang, pilih jalur terang, karena dia akan terkoneksi langsung ke port 2 router. Port 2 router juga menggunakan LAN segmen terang. Untuk yang kedua, network adapter 2, ini nanti tempat port yang digunakan untuk VLAN 10. Nah, di sini kita pilih LAN segmennya VLAN 10. Kemudian network adapter 3 pilih VLAN 20, network adapter 4 pilih VLAN 30. Nah, untuk network adapter 5 kita biarkan karena ini akan kita gunakan untuk menghubungkan aplikasi Winbox saat kita melakukan konfigurasi. Setelah itu close, finish, kemudian jalankan. Pilih seluruh fitur, kemudian install dengan tombol I, kemudian N, Y. Nah, di sini tekan enter untuk melakukan reboot. Sambil menunggu proses loading sistem, kita masukkan perangkat virtual yang lain. Pilih file, open, kemudian arahkan pada directory yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama kita akan memasukkan server. Pilih server, open, seperti ini. Lalu untuk server, ini kita atur koneksinya menggunakan LAN segmen server. Jadi pastikan server itu menggunakan koneksi ke jalur server. Lalu tambahkan pula untuk komputer klien, file, open, kemudian pilih VLAN 10. Oke. Untuk VLAN 10, koneksinya diatur sebagai VLAN 10. Jadi untuk klien VLAN 10, atur LAN segmennya sebagai VLAN 10. Tambahkan juga beberapa komputer klien yang lain. VLAN 20. Kemudian tambahkan juga untuk mengecek VLAN 30. Dan terakhir tambahkan klien untuk mengecek jaringan hotspot. Oke, selanjutnya jalankan server, jalankan perangkat virtual server.
Kemudian kita akan lakukan konfigurasi pada sisi router. Yang pertama, login dulu di router, login sebagai admin, passwordnya kosong. Kemudian di sini tekan N. Di sini kita akan merubah sistem identity daripada router agar mudah kita identifikasi pada saat melakukan konfigurasi melalui inbox. Perintahnya sistem identity set name sama dengan kemudian sheetnya juga sama, masuk ke sheets, lalu di sheet kita lakukan hal yang sama, ubah identitinya admin selanjutnya kita jalankan aplikasi Winbox. Nah, di sini pastikan dua perangkat yang kita rubah identitinya sudah terbaca. Kita akan mulai melakukan konfigurasi dari sisi router, masuk ke router, kemudian pastikan user loginnya dengan password sesuai, kemudian connect. Nah, yang pertama akan kita lakukan di sini adalah melakukan penambahan user, kemudian lakukan disable terhadap user admin agar perangkat kita aman dari gangguan pengguna lain. Pilih sistem, kemudian user, tambahkan user, kemudian grupnya pilih full, lalu passwordnya selanjutnya nonaktifkan user admin dengan cara klik admin, kemudian klik tanda silang disable. Yang berikut kita melakukan konfigurasi pada interface-nya. Di interface kita atur agar mudah kita identifikasi, ubah namanya untuk Ether 1, kita tambahkan internet, Ether 2 untuk jalur terang, tambahkan terang, yang 5 kita biarkan karena ini tidak terpakai. Kita akan menggunakan port 5 untuk terhubung ke Winbox ini pada saat setiap kita melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita buat lagi perangkat, masuk ke VLAN, kemudian di sini tambahkan, akan kita buat VLAN 10. VLAN 10 ini digunakan untuk lab admin, kemudian ID-nya diisikan 10, lalu interface-nya pilih Ether 2 karena semua VLAN yang kemudian interface-nya pilih Ether 2. Semua VLAN yang akan kita buat akan melalui jalur Ether 2 terang. Apply, oke, tambahkan lagi untuk VLAN 2. Tambahkan lagi untuk VLAN 20. VLAN 20 untuk lab jaringan. VLAN ID-nya 20. Kemudian interface-nya pilih Ether 2 terang. Tambahkan lagi untuk VLAN 30. Kemudian di sini pilih Ether 2.
VLAN ID-nya 30. Baik, oke. Nah, pastikan pada saat kita membuat interface, semua VLAN ini sudah terbaca di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address pada setiap port. Yang pertama, kita masukkan IP untuk terkoneksi dengan internet 10.10.10.100. Nah, ingat untuk ujian ini, okta terakhir yang 100 ini kalian sesuaikan dengan nomor atau soal yang diberikan. Di sini saya asumsikan bahwa saya menggunakan meja nomor 100/24, kemudian di ether 1 internet. Oke. Lalu tambahkan lagi IP untuk port 3 yang terkoneksi ke server 192.168.50/30. Kemudian di sini rubah tertiga server. Oke. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk di hotspot 192.168.60.1/24. Kemudian interface-nya pilih ether 4 hotspot. Oke. Lalu tambahkan lagi untuk IP VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 10, itu IP-nya 192.168.10.1/28 sesuai dengan permintaan di soal. Di sini rubah, pilih VLAN 10. Oke. Tambahkan lagi 192.168.20.1/28 untuk VLAN 20. Tambahkan lagi 192.168.30.1/28 pada VLAN 30. Selanjutnya kita tambahkan IP DNS. Di sini isikan IP server lokal kita 192.168.50.2. Lalu tambahkan DNS untuk terkoneksi ke internet. Ini 10.10.10.1. Beri tanda centang pada allow lemot request. Oke. Selanjutnya tambahkan gateway-nya, IP roots. Sini tambahkan pada bagian gateway, tambahkan gateway internet. Oke. Kemudian atur firewall-nya, IP firewall NAT general search NAT. Kemudian out interface-nya pilih ether 1, action-nya pilih masquerade. Oke. Sampai pada konfigurasi ini harusnya router kita sudah bisa terhubung ke internet. Kita lakukan uji coba dengan melakukan printer link dari new terminal. Login terlebih dahulu. Ingat, gunakan user yang sudah kita tambahkan pada saat pertama kali kita mengakses router. Nah, router kita sudah terhubung dengan internet. Coba kita ping ke Google. Oke.
Selanjutnya kita tambahkan IP DHCP untuk memberikan IP secara otomatis kepada komputer klien. DHCP server, kemudian pilih DHCP setup. Di sini akan kita berikan IP DHCP adalah pada VLAN 10, next. Kemudian tambahkan juga untuk VLAN 20, next. Kemudian tambahkan juga untuk VLAN 30. Kemudian di bagian network, pada bagian network kita tambahkan DNS-nya. Tambahkan juga DNS untuk internet 10. Selanjutnya tambahkan hotspot IP hotspot, klik hotspot setup, kemudian arahkan pada interface yang digunakan untuk jalur hotspot. Tempat, next, 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 next. DNS name isikan, kemudian next. Nah, di sini sesuai dengan permintaan soal, usernya dirubah menjadi tamu, passwordnya 2022. Next. Kemudian periksa kembali IP DHCP server. Di sini kita tambahkan network, pada bagian network tambahkan DNS pada jalur hotspot 92.50.50.2. Baik, oke. Nah, untuk konfigurasi sisi router selesai. Sekarang kita akan pindah melakukan konfigurasi pada perangkat switch. Silakan login ke perangkat switch. Untuk perangkat switch, karena kita belum merubah password, kita belum mengganti user, maka kita masih menggunakan user admin. Passwordnya 0, kemudian connect. Nah, sama untuk keamanan kita lakukan perubahan user di sini. Sistem user, lalu tambahkan grupnya, pilih full, passwordnya Indra. Kemudian
kita disable user admin. Selanjutnya lakukan konfigurasi pada bridge, tambahkan bridge, kemudian pada menu port tambahkan beberapa port yang akan dikoneksikan. Oke, kita cukup melakukan penambahan port sejumlah 4 karena port ini akan kita gunakan pada VLAN. Yang pertama Ether 1 itu akan menjadi jalur utama atau terang, kemudian Ether 2 atau port 2 ini akan digunakan untuk VLAN 10, Ether 3 VLAN 20, Ether 4 VLAN 30. Selanjutnya pada menu VLAN tambahkan ID VLAN 10, kemudian dia akan melewati Ether 1, kemudian keluarnya pada port 2. Tambahkan juga dan 2. Kemudian masuk di port. Untuk Ether 1 biarkan tetap seperti ini, play OK. Untuk Ether 2 rubah PVID nya menjadi 10, Ether 3 rubah PVID nya menjadi 20, Ether 4 rubah PVID nya menjadi 30. Selanjutnya kita akan mengaktifkan filteringnya, masuk ke bridge, kemudian klik bridge, VLAN, kemudian beri tanda centang pada filtering VLAN atau VLAN filtering, play OK. Nah, konfigurasi pada sisi switch telah selesai. Sekarang kita akan lakukan uji coba pada klien yang terhubung ke VLAN 10. Nah, di VLAN 10 pastikan komputer klien kita terhubung secara dinamis. Nah, seperti ini. Dipilih obtain agar dia mendapatkan IP secara otomatis dari router. Oke. Kemudian periksa IP-nya. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP 10 detik sekian sesuai dengan IP yang memang kita berikan pada VLAN 10. Kemudian kita uji coba apakah dia sudah terkoneksi ke server lokal. Lakukan ping dari CMD ping. Oke, kemudian lakukan ping untuk mengecek koneksi ke internetnya. Oke, internet sudah connect, kemudian server lokal juga sudah connect. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20, VLAN 30, dan juga pada klien hotspot. Oke, di sini saya akan mencoba langsung pada
komputer klien yang terhubung ke jalur hotspot. Hidupkan terlebih dahulu. Kemudian pastikan settingannya adalah DHCP agar dia mendapatkan IP secara otomatis. Oke, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita periksa IP-nya di kanan status, dan dia harus mendapatkan IP 60 titik sekian sesuai dengan apa yang kita isikan di header 4 jalur hotspot detail. Nah, seperti ini. Ini sudah sesuai. Kemudian kita akan lakukan uji coba melalui command prompt. Nah, di sini komputer klien kita belum bisa melakukan ping ke server. Kenapa? Karena kita belum melakukan login. Untuk komputer yang terkoneksi ke jalur hotspot, dia harus melakukan login dulu untuk bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, di sini tampilan hotspot sudah muncul. Terdapat masalah grafis pada komputer klien sehingga tampilannya tidak sempurna, sehingga kita tidak bisa melakukan login. Nah, intinya komputer klien yang terhubung ke hotspot ini sudah terkoneksi dan seharusnya bisa melakukan login. Namun ini terdapat masalah grafis sehingga kita tidak bisa melakukan login. Kita akan melakukan blokir pada ping router. Jadi komputer klien apabila melakukan perintah ping ke router itu tidak akan bisa karena dilakukan blokir pada protokol ICMP. Masuk ke Winbox kembali, dan kita akan masuk ke sisi router. Masuk ke IP firewall, lalu di sini tambahkan di filter rule general chain-nya rubah jadi input, kemudian protokolnya rubah menjadi ICMP, lalu action-nya drop play. Oke. Kemudian langsung lakukan uji coba pada sisi klien. VLAN 10. Nah, kita akan mencoba ping ke router. Ping 92.168.10.1. Nah, proses ping tidak akan berjalan karena sudah dilakukan blokir. Coba kita lepas. Kita nonaktifkan dulu. Kita nonaktifkan blokirnya sambil kita melihat di sini apakah memang ini tidak bisa ping karena pengaruh dari blokirnya. Di sini saya matikan dulu rule untuk blokirnya, saya nonaktifkan. Kita lihat di sini. Nah, si klien sudah bisa melakukan ping kembali karena perintah blokir yang kita buat tadi sedang kita nonaktifkan.
Kalau saya aktifkan kembali, nah yang terjadi adalah klien tidak akan bisa melakukan ping ke router. Selanjutnya kita akan lakukan blokir pada website LSP SMKN 1 Cibinong sesuai dengan permintaan soal. Kita coba akses terlebih dahulu website Nah, saat ini websitenya bisa kita akses. Selanjutnya coba kita lakukan blokir, masuk ke router, kemudian lakukan blokir dengan cara seperti berikut. IP, tambahkan filter rule-nya, di menu general pilih forward, kemudian protokolnya pilih TCP, kemudian destination portnya ini masukkan 80, kemudian masuk ke menu advance, di konten isikan website yang akan diblokir. sp1.com. Kemudian di action kita lakukan drop, play, oke. Oke, kita coba akses kembali website LSP SMKN 1 Cibinong. Saya buka di halaman baru. LSP SMKN 1 Cibinong. Nah, kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat LSP SMKN 1 Cibinong tidak bisa diakses. Ini karena kita sudah melakukan blokir. Kita buka kembali, blokirnya kita nonaktifkan, kemudian kita coba akses kembali, disable, lalu di sini kita lakukan refresh, apakah dia terbuka. Nah, ternyata websitenya terbuka. Itu berarti proses blokir yang kita lakukan sudah sesuai. Sampai di sini penyelesaian ujian untuk UKK paket 3 selesai. Silakan lakukan uji coba untuk VLAN 20 dan VLAN 30.